Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini bisa silahkan skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Petaka guntur pil yang kala itu mulai terbentuk di arena kompetisi pemurnian pil. Ternyata ada salah satu peserta tuh yang berhasil memurnikan pil tingkat 7 kualitas menengah. Tapi sayangnya karena dia tak sanggup menangkis petaka guntur pil itu, pada akhirnya dia pun tak sadarkan diri dan pilnya juga ikut hancur di sana. Dari situ para dewan menara pil pun menyatakan gagal para alkemis yang tak sadarkan diri itu, karena pil mereka juga hancur akibat petaka guntur pil tersebut. Para penonton yang dibuat takjub karena saat itu Song Qing berhasil menyelesaikan pil tingkat 7 kelas tinggi. Tentu aja Song Qing kala itu dapat pujian banyak tuh dari para penonton. Dimana dipuji dikit Song Qing langsung besar kepala sambil berkata kalau dia akan mengharumkan nama menara pil. Setelah itu Song Qing pun dibuat kaget sama fluktuasi kekuatan jiwa dari podium sebelah kalau Dan Chen hampir selesai memurnikan pilnya juga. Di mana Dan Chen telah memicu petaka guntur pil 2 warna karena dia bikin pil tingkat 8. Dan Chen yang akhirnya selesai juga memurnikan pil tingkat 8-nya itu, tentu aja para dewan menara pil merasa cukup lega tuh, karena akhirnya ada juga perwakilan dari menara pil yang berhasil bikin pil tingkat 8. Dari sini Xiao Yishan yang bertanya kenapa orang-orang heboh sama bermacam-macam warna petaka guntur pil. Ye Chong pun menjelaskan tuh kalau semakin tinggi tingkat pil yang mau dimurnikan, maka akan semakin banyak memicu jumlah petaka guntur pil. Cao Ying yang berhasil memurnikan pilnya itu dan tinggal menghadapi petaka guntur pil, tentu aja semua orang mulai heboh tuh, karena Cao Ying telah memicu petaka guntur pil sebanyak 3 warna. Yang jelas para penonton pun seketika bersorak gembira karena Cao Ying jadi kandidat juara pertama di kompetisi kali ini. Dan Chen yang dapat banyak pujian dari penonton karena tak hanya cantik tapi berbakat pula. Cao Ying juga nggak mau kalah tuh bikin heboh juga, karena banyak fansnya kala itu menyoraki nama Cao Ying. Sedangkan Song Jing seketika sadar diri kalau dia bukanlah apa-apa jika dibandingkan sama mereka berdua. Di sini para dewan menara pil yang cukup puas sama performa murid menara pil. Justru Master Xuan masih penasaran sama pil macam apakah yang akan dibuat Xiaoyan, karena dari tadi dia masih fokus bikin pil yang tak kalah bagus dari miliknya Cao Ying. Xiaoyan yang akhirnya mulai memurnikan pilnya itu dan memicu petaka guntur pil 3 warna. Sontak hal itu membuat para penonton kaget tuh, karena Xiaoyan sama berbakatnya seperti Cao Ying. Tapi di sini Cao Ying sempat terdiam sejenak karena setelah dia amati lebih teliti, petaka guntur pil milik Xiaoyan tuh jauh lebih kuat ketimbang miliknya tadi, walau sama-sama 3 warna, alias tingkat kemurnian pil milik Xiaoyan jauh lebih tinggi daripada pilnya Cao Ying. Xiaoyan yang masih merasa kurang puas dengan pil tingkat 8 yang dia buat kala itu, dia pun dibuat kaget tuh sama Master Qinghua yang secara tiba-tiba berbicara kalau dia merasa senang bisa bersaing dengan muridnya Yao Chen, karena kata Master Qinghua sih dirinya dulu adalah rivalnya Yao Chen di masa lalu. Master Qinghua yang berhasil memurnikan pil tingkat 8-nya itu dengan guntur pil 3 warna juga. Hal itu membuat para dewan menara pil merasa malu tuh, dimana aki-aki satu ini cukup nggak tahu malu karena dulu kalah melawan Yao Lao, sekarang malah bersaing melawan muridnya. Di sini Song Qing yang melihat semua pada geger petaka guntur pil berapa warna, dia terlihat makin depresi aja tuh menyadari betapa tidak berbakatnya dirinya. Para penonton yang saat itu mulai terdiam kagum sama Mugu yang mulai berhasil memurnikan pil tingkat 8. Terlihat kalau semua peserta langsung menutup hidung masing-masing tuh, karena aroma pil yang diciptakan oleh Mugu punya efek racun. Dan ketika Mugu menyempurnakan pil buatannya itu, terlihat petaka guntur pil 4 warna yang mulai bermunculan. Tentu aja sontak membuat semua penonton lagi dan lagi terdiam. Dengan begitu sombongnya, Mugu pun berkata kalau dialah yang akan jadi pemenang di kompetisi pemurnian pil itu. Para dewan menara pil yang cukup resah melihat Mugu berhasil memurnikan pil paling baik. Seketika suasana pun dibuat tegang lagi tuh sama Xiaoyan, karena Xiaoyan kala itu merasa tak puas aja dengan pil buatannya tadi.
Dia pun mulai memurnikan pilnya lagi untuk mengalahkan pil buatan Mugu, di mana Xiaoyan mulai menggunakan api surgawi tulang dingin miliknya Yaolao yang sontak langsung bikin semua orang di sana pun begitu kaget lagi kalau Xiaoyan pakai 3 api surgawi sekaligus untuk memurnikan pilnya itu. Para penonton yang begitu kaget melihat Xiaoyan mau meningkatkan kemurnian pilnya itu ke tahap berikutnya, kakek Tianhu dan kawan-kawan mulai rada panik tuh, karena kalau gagal pilnya Xiaoyan akan jadi hancur dan tak bisa masuk nominasi. Dengan kepercayaan yang begitu tinggi, Xiaoyan akan mencoba teknik peningkatan jiwa untuk membuat pilnya lebih murni. Tentu aja teknik itu dulu pernah Xiaoyan pelajari dari Yaolao dan baru kali ini dia coba. Bahkan para dewan menara pil aja sampai begitu kaget kalau Yaolao telah mewariskan teknik peningkatan jiwa itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang berusaha keras untuk memurnikan pilnya sekali lagi, tentu aja Mugu saat itu meremehkan Xiaoyan tuh, sambil berkata kalau alkemis tingkat 7 mah jangan memaksakan diri. Setelah itu Mugu terlihat harap-harap cemas saat Xiaoyan mulai berhasil memadatkan pilnya lagi untuk tingkat kemurnian yang lebih baik. Namun situasi jadi menegangkan kembali karena pil buatan Xiaoyan mulai mengalami kebocoran dari bagian dalam, di mana Master Xuan kala itu ikut dibuat panik juga tuh. Sampai-sampai Ye Chong juga ikut panik pula kalau Xiaoyan mengalami kesulitan. Mugu yang begitu senang melihat Xiaoyan mengalami kesulitan, tentu aja Xiaoyan tak tinggal diam tuh, di mana Xiaoyan memasukkan darah jiwanya itu ke dalam pil tersebut dan memurnikan pilnya kembali. Setelah itu petaga guntur pil Xiaoyan bertambah jadi 4 warna yang tentunya langsung bikin Mugu kaget bukan main. Namun kehebohan tak berhenti di situ saja karena Xiaoyan berhasil memicu petaga guntur pil yang kelima. Dan tentu aja seluruh penonton pun berteriak histeris karena saking terbawa suasananya. Xiaoyan yang berhasil memurnikan pil tingkat 8 dengan petaga guntur pil sebanyak 5 warna, tentu aja hal itu bikin Mugu kesal bukan main. Sedangkan para dewan menara pil merasa bangga sama Xiaoyan kalau murid pilihan Yao Chen benar-benar berbakat. Dan ketika Xinlan dan kawan-kawan begitu senang merayakan kemenangan Xiaoyan, Master Xuan yakin kalau nama Xiaoyan pasti bakal menyebar di seluruh penjuru dataran tengah atas prestasinya itu di masa mendatang. Mugu yang berkata kalau Xiaoyan masih belum bisa jadi pemenang karena seorang kultivator Dozong bintang 4 tuh tak mungkin bisa menahan petaka guntur pil 5 warna, karena batasan seorang Dozong tuh hanya guntur 3 warna doang yang bisa ditahan. Mendengar hal itu, para penonton pun dibuat berdebar-debar kembali sambil bertanya-tanya tindakan apakah yang akan diambil oleh Xiaoyan. Di momen itu Xiaoyan pun berkata kepada Mugu kalau dia terlalu meremehkannya dalam dunia alkemis, alias Xiaoyan punya cara sendiri untuk menangani petaka guntur pil macam itu. Xiaoyan yang merasa kalau petaka guntur pil itu harusnya cukup kuat untuk ningkatin kekuatan boneka iblis buminya, seketika Mugu dibuat terdiam tanpa bisa berkata apa-apa lagi, karena petaka guntur pil 5 warna yang tak bisa dia tangkis aja bisa diserap oleh boneka iblis bumi milik Xiaoyan. Di sini para dewan menara pil lagi dan lagi dibuat kagum sama apa yang dilakukan Xiaoyan, karena bocah satu ini tuh punya banyak rahasia yang selalu membuat mereka penasaran sama kemampuan apakah yang telah dia sembunyikan. Xiaoyan yang saat itu melihat boneka iblis buminya mulai retak di bagian-bagian tertentu, seketika dia kala itu cukup panik tuh, karena baru pertama kali ini boneka iblisnya itu menerima petaka guntur pil sekuat ini. Dan ketika Xiaoyan begitu kaget kalau boneka iblisnya itu mengalami perubahan, Xiaoyan yang kemarin sempat khawatir sama boneka iblisnya itu apakah bisa menahan petaka guntur 5 pil warna atau tidak, ternyata tak hanya petaka guntur pil 5 warna itu aja tuh yang diserap sama boneka iblisnya Xiaoyan, melainkan sisa-sisa guntur pil semua peserta yang ada di sana malah diserap habis oleh boneka iblis itu sampai tak bersisa. Yang jelas Mugu begitu senang karena Xiaoyan pasti tak akan bisa bertahan dari serangan guntur pil itu. Para dewan menara pil yang terlihat begitu cemas sambil bertanya-tanya apakah Xiaoyan berhasil memurnikan pilnya itu atau malah gagal di sana. Terlihat kalau boneka iblisnya Xiaoyan barusan berevolusi dari tingkat bumi sekarang naik ke level tingkat langit. Tentu saja Xiaoyan dibuat senang tuh melihat boneka iblisnya itu naik level, sedangkan Mugu dibuat tercengang lagi kalau rencana Xiaoyan di luar dugaannya.
Master Xuan yang kala itu mengumumkan peserta yang udah selesai memurnikan pil masing-masing, mereka pun diminta untuk menunjukkan pil mereka untuk didata tuh. Dimana secara total ada 9 butir pil tingkat 7 yang telah terkumpul, sedangkan yang membuat pil tingkat 8 ada Chao Ying dengan pil darah jiwa nirvana, dan Chen dengan pil perbaikan sumsum nirvana, Qinghua dengan pil surgawi dingin tingkat atas. Melihat hal itu banyak orang kagum tuh sama pil tingkat 8 yang memiliki wujud jiwa dari binatang di masing-masing pil tersebut. Mugu yang nunjukin pil buatannya itu di hadapan para kandidat lain sambil berkata kalau pil mereka tuh kalah hebat dengan pil buatannya itu. Di momen itu si Xiaoyan langsung nunjukin pil buatannya juga, yang seketika langsung bikin jiwa pilnya Mugu tak berkutik dan ketakutan. Jelas fenomena menegangkan itu seketika membuat para penonton terkesima sama kehebatan pilnya Xiaoyan. Chao Ying yang mengakui kehebatan Xiaoyan kalau dia kalah melawan dirinya dalam kompetisi pemurnian pil itu, para dewan menara pil pun akhirnya bisa bernafas lega kalau Xiaoyan akhirnya jadi kandidat terbaik. Tanpa menunda waktu lagi, Master Xuan pun mengumumkan kalau pemenang kompetisi pemurnian kali ini adalah pilnya Xiaoyan yang merupakan perwakilan keluarga Ye. Di sini Xiaoyan yang merasa bangga karena dia bisa sama seperti Yao Lao di masa lalu yang pernah menjuarai kompetisi itu juga. Setelah itu Master Xuan pun ngasih Xiaoyan gulungan keterampilan jiwa, di mana Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan metode itu. Master Xuan yang mengumumkan kalau kompetisi pemurnian pil ini telah berakhir, dia pun berkata kalau 10 peringkat teratas berkesempatan untuk mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran di alam bintang, yang mana beberapa hari kemudian portal menuju alam bintang akan dibuka untuk 10 kandidat teratas tadi. Tentu aja Mugu akan balas dendam kepada Xiaoyan saat mereka pergi ke alam bintang nantinya. Malam harinya Xiao Yishan dan Xinlan yang dihampiri sama tetua menara pil yang mau bertemu dengan Xiaoyan di sana. Ternyata Xiaoyan kala itu sih masih belum bangun juga tuh setelah berakhirnya kompetisi pemurnian pil tadi, karena kompetisi itu telah menguras banyak kekuatan jiwanya Xiaoyan. Di sini Xiaoyan yang akhirnya bangun juga setelah istirahat dengan cukup. Saat itu juga tetua menara pil itu langsung menyampaikan pesan kepada Xiaoyan kalau para dewan menara pil tuh ingin bertemu dengan dirinya. Xiaoyan yang langsung OTW menemui dewan menara pil saat itu juga terlihat kalau Xiaoyan mulai jadi idola para wanita di kota pil sana tuh. Bahkan tak hanya perempuan aja yang ngefans sama Xiaoyan, tapi ada juga manusia jenis lain yang bikin Xiaoyan merinding dan langsung kabur dari sana. Setelah itu Xiaoyan yang sampai juga di menara pil, dia pun langsung masuk ke ruangan yang dimaksud tetua tadi, di mana Xiaoyan cukup terkejut kalau ada begitu banyak orang yang telah berkumpul di tempat itu menunggu kedatangan Xiaoyan. Master Xuan yang memperkenalkan dewan menara pil lainnya kepada Xiaoyan di sana, dari Master Lei sampai Master Xuan Yi. Di momen itu si Xiaoyan cukup terkejut tuh kalau Master Xuan Yi ini punya hubungan dekat dengan Yao Lao di masa lampau. Tentu aja Xiaoyan begitu gugup di hadapan Master Xuan Yi sambil berkata jika dia akan menghormati Master Xuan Yi. Di mana Master Xuan Yi sendiri sih malah meminta Xiaoyan untuk memanggilnya dengan sebutan Bibi Xuan Yi aja, karena Xiaoyan adalah muridnya Yao Lao. Master Xuan yang kala itu menjelaskan jika mereka dikumpulkan untuk membahas masalah penting. Tentu aja Master Xuan pun memberitahukan mereka semua tuh kalau besok malam di alam bintang alias tempat api surgawi 3000 pembakaran dibuka. Lebih tepatnya sih para dewan menara harus menjaga segel alam bintang. Maka tugas untuk menghalangi Mugu untuk dapetin api surgawi itu adalah timnya Xiaoyan dan kawan-kawan. Pastinya Songjing yang mendengar hal itu pun langsung kaget karena kekuatan mereka aja tak setara dengan Mugu. Dimana Chao Ying makin dibuat jengkel tuh sama pengecut satu ini. Sampai-sampai Dan Chen ikut serta mulai muak sama sifat pengecutnya Songjing. Master Lei yang ngasih mereka giok menara pil untuk jaga-jaga kalau mereka butuh bantuan. Tentu aja giok itu sih akan ngasih sinyal untuk memanggil bala bantuan yang telah disiapin sama pihak menara pil. Maka dari itu Master Xuan berpesan kepada mereka untuk berusaha sebaik mungkin supaya api surgawi 3000 pembakaran tak jatuh ke pihak aula jiwa.
Setelah pertemuan itu udah selesai, terlihat Song Jing masih berusaha meminta maaf kepada Chao Ying atas insiden di alam pil kemarin. Tapi Chao Ying malah berkata kalau dia lebih suka bersama dengan Xiaoyan yang lebih bisa diandalkan dan dipercaya ketimbang Song Jing. Melihat hal itu, Xiaoyan hanya bisa pasrah doang dipeluk-peluk sama Chao Ying. Tapi Song Jing yang tak rela melihat hal itu, dia pun pada akhirnya pergi. Xiaoyan yang berusaha menjauh dari Chao Ying sambil berkata kalau dirinya punya gadis yang dia suka, justru Chao Ying masih menggoda Xiaoyan aja tuh kalau dirinya tak percaya sama ucapan Xiaoyan. Setelah itu Ziyan yang tiba-tiba aja datang menemui Xiaoyan di menara pil. Chao Ying pun dibuat salah paham kalau Xiaoyan ini adalah seorang pedofil yang suka sama bocil macam Ziyan. Namun setelah Xiaoyan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Chao Ying pun baru ingat kalau mereka pernah bertemu di alam pil kemarin. Xiaoyan yang kala itu kembali pulang untuk beristirahat. Ternyata dia malah diinterogasi tuh sama Ziyan dan Xiao Yixuan. Kenapa Xiaoyan dekat dengan perempuan lain padahal ada hati yang harus dia jaga dari jauh. Namun karena Xiaoyan bukanlah tipe orang yang suka mainin cewek, dia pun dimaafkan sama Ziyan dan Xiao Yixuan. Setelah itu Xiaoyan yang baru ingat kenapa Ziyan datang ke tempat itu, padahal menara pil tadi tuh punya penjagaan ketat. Tentu aja Ziyan yang merupakan jelmaan binatang sihir tingkat atas, penghalang macam itu sih bukan apa-apa di mata Ziyan. Ziyan yang saat itu menjelaskan kepada Xiaoyan rencana apakah yang akan dia lakukan untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran nanti. Ternyata Xiaoyan masih belum tahu juga tuh cara apakah yang paling efektif untuk menjinakannya. Dan karena Ziyan punya rencana supaya Xiaoyan bisa dapetin api surgawi itu secara mudah, seketika Ziyan pun menawarkan kesepakatan kepada Xiaoyan kalau dia mau tahu trik milik Ziyan itu. Dan seperti biasa, Xiaoyan pun langsung auto jadi babunya Ziyan dan baik-baikin Ziyan supaya dia mau bicara. Xiaoyan yang paham sama maksud dan tujuan Ziyan untuk bikin kesepakatan, tentu aja Xiaoyan tanpa ragu tuh berkata kalau dia akan ngasih permen pil secara gratis beberapa tahun ke depan. Mendengar hal itu, seketika Ziyan pun setuju dengan tawaran Xiaoyan dan mulai memperlihatkan wujud naga kuno Taishu. Jika api surgawi 3000 pembakaran tuh meniru bentuk naga kuno itu yang berasal dari klan naga kunonya Ziyan. Xiaoyan yang begitu kaget mendengar kalau Ziyan beneran dari klan naga kuno yang begitu melegenda. Ziyan pun bilang kalau dia udah ngasih Xiaoyan pesan tuh kalau dia pulang kampung ke sana dulu. Di sini Ziyan pun nyuruh Xiaoyan tuh untuk mengesampingkan itu dulu karena hal itu bisa dibahas nanti aja. Dan ketika Ziyan bertanya kepada Xiaoyan kira-kira kenapa api surgawi 3000 pembakaran mengambil wujud naga kuno dari klannya Ziyan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, Ziyan ini lama nggak muncul, sekalinya muncul tuh selalu aja bikin gebrakan baru. Kira-kira metode apa tuh yang dikasih Ziyan supaya Xiaoyan bisa jinakin api surgawi 3000 pembakaran? Tunggu saja ya, karena chapter selanjutnya sih akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.